Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pembicara pertama kita Prof. Ono, kedua Pak Regi dan teman-teman semua. Kita masuk di sesi terakhir ini webinar ketiga, ya yang ketiga, judulnya Advanced AI Logic, membangun chatbot cerdas dengan RAG. Terus pemateri pertama disampaikan oleh Prof. Ono dan kedua disambung sama Pak Regi. Ya. Silakan waktu tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen ya. Oke, share screen. Ya, sip. Kita ngomongin soal rec-nya ya, terutama dokumennya. Nah, ini masukan. Ini saya lagi belajar dan belajarnya ini kelihatan rec yang versinya Ono buat WhatsApp. Tapi kira-kira poinnya kayak gini deh, poinnya. Kalau kita ngelihat ini, eh lama Open Web UI, ini bentuknya kayak gini Open Web UI. Eh ini kelihatan lokal 192.168.0.183. Portnya 3000 yang di set buat si Open Web UI-nya. Nah, eh kalau yang normal, ini saya ganti dulu ya. Ini abis demo tadi soalnya. Yang normal kita bisa pakai ini misalnya lama 32 1 bit. Oke. Ini pakai modelnya lama 32 3.2.1 b. Oke. Kita nggak pakai rack ini. Racknya nggak dipakai. Kita langsung nanya ke model aja. Misalnya nanyanya eh apa, jangan gitu ya. Apakah ada kampus ITTS gitu ya? Kemungkinan nggak ada. Kemudian dia nggak tahu jawabannya karena modelnya cuma 1B ya. Dia nanya, kita nanya gitu. Nah kan nggak tahu, dia bego, dia nggak tahu itu TS. Oh kan, oh kan gue bilang kampus ITTS, dia nanya ada berapa kampus, nah ini bego dia. Dia bilang UGM, udah, wah bego banget dah, dia jadi bego ya. Oke, karena kita nggak pakai rek dan saya belum bikin reknya. Oke, contoh yang lain adalah ya udah nggak usah yang gini aja ya, udah stop. Nah, reknya kalau yang di sini, reknya adalah kita masuk ke sini nih, masuk ke ruang kerja atau workspace. Di sini ada pengetahuan. Nah, ini pengetahuannya kita bisa nambahin dokumen. Nah, kesalahan fatalnya, saya mulai dari nol lagi ya. Kita bikin knowledge-nya namanya misalnya AI. Ini tentang ngomong soal AI. Ini bentuknya create knowledge dulu aja lah ya. Nah, ini bisa kita AI-nya bisa kita tambahin aksesnya supaya bisa diakses sama, kok nggak bisa sih, publik. Oke. Oke. Nah, ini semua bisa akses publik. Nah, kesalahan fatalnya dari rec ini adalah kita upload file PDF. Karena belum tahu. Gue sebel banget sih. Asli, saya sebel banget. Misalnya saya ngupload file PDF, jadi sebagian besar kita berpikir bahwa oke, kita cukup ngupload file PDF. Cuman berapa kali saya cobain, kenapa saya waktu itu ngupload 1000 file PDF loh. Jadi saya upload 1000 file PDF, ini misalnya gini ya, ini saya upload aja nih file ini, PDF ini saya upload gitu ya. Nah, yang masalah, saya pernah ngupload 1000 file PDF, pas ditanya, dia cuma ngeliat ke 1-2 file PDF aja. Padahal saya punya 1000. Jadi kalau dia 1000 harusnya jawabannya bagus banget dong. Ternyata enggak. Itu yang jadi masalah. Jadi oke, ini kayaknya rek. Kayaknya. Ternyata enggak kayak gitu caranya. Jadi masukannya buat Regi sama Pak Yusuf juga kali ya. Kita harus eksperimen nih, di sini eksperimen. Saya lagi mulai baca-baca eksperimen. Kayaknya cara kita salah. Jadi kalau masukin file ini aja oke, mungkin bisa. Cuman nggak apa, noise-nya terlalu banyak. Jadi sampahnya terlalu banyak di dalam file-file PDF itu, sampahnya banyak banget. Contoh sampah adalah halaman. Itu sampah. Karena halaman itu bukan knowledge. Jadi halaman sampah. Misalnya saya baca nih file PDF-nya ya.
file PDF-nya saya baca nih. Saya bacain file PDF-nya. Ini file PDF-nya bisa diambil di s.id/free OEP ebooks ya. Jadi di Google Drive saya bisa uh, O O A B C D O I J K L M N O. Tadi mana tadi? Ini saya sembarangan aja ya, saya sembarangan aja. Eh, ini AI buat pentes, contoh. Ini ini sampah, ini sampah, ini sampah. Banyak banget sampahnya. Ini nggak penting. Jadi ini dibuang-buangin semua gitu. Jadi kita nggak bisa file PDF apa adanya kita upload jadi knowledge lokal, nggak bisa sebetulnya. Karena sampahnya kebanyakan. Dan ini sampahnya nyebelin banget nih, sampahnya berulang-ulang banget. Dan ini bikin kacau nih sampah yang ini. Ini daftar isi juga nggak penting banget. Itu sampah semua. Jadi harus dibuang. Wah itu kadang-kadang suara bayi itu di belakang. Bayi parah ini. Cucu lagi minta dimandiin ke neneknya. Ya sudah. Ini beres ya. Ini sampah banget. Jadi nggak bisa file PDF apa adanya kita upload. Mau 1.000 kayak mau berapa ribu file nggak ngepek, akhirnya sampahnya kebanyakan jadi kacau. Dia nggak ngerti. Dia nggak punya ini sih, si ininya nggak punya apa sih? Nggak punya label. Ini file buat pengetahuan tentang apa? Nggak ada labelnya, nggak ada metadata. Jadi kita butuh file yang ada metadatanya sih sebetulnya, gitu ya. Beres ya, mulai kebayang ya. Jadi masalahnya kayak gitu. Nah, kalau kalau dengan kondisi seperti ini apa adanya, kita bisa nanya kayak gini sih sebenarnya. Kita masuk obrolan chat chat baru, kita misalnya nanya, itu tadi filenya apa sih? Tentang sebentar, gue lihat dulu. Pengetahuan AI ya. AI-nya tentang apa sih tadi? Corpus. Oke. Saya akan nanya di sini. Eh, Bagaimana bentuk metadata dalam file corpus untuk rec, gitu ya. Pertanyaan kayak gitu ya. Kirim. Jangan pi ini ya, bego dia pi mah. Saya ganti ini gamanya. Jangan yang ini. Lama 32 ini ya 1B. Oke. Ulang, nanyanya diulang. Oke. Saya akan nanya ke sini. Oke. Ups, alah sia. Bagaimana bentuk metadata untuk file corpus untuk rec, gitu ya. Saya kirim. Oke. Model yang dipakai 3.21b. Ini bentuknya kayak gini. Bisa jawab juga. Oke juga ya. Bisa jawab dia. Ngerti. Si goblok satu ini ngerti rupanya. Oke. Ini benar sih. Ini benar. Oke. Tapi coba buat dalam format markup down, MD. MD itu markup down. Nggak bagus. Oke. Jadi langsung bentuknya kayak gini. Oke, sekarang saya akan coba pertanyaannya sama. Ini percobaan ya. Pertanyaan sama, buat dalam bentuk markup down. Cuman saya ganti ini. Saya tambahin pagar. Pagar dia akan nanya, kita mau nyari pengetahuannya di folder yang mana. Karena tadi saya udah upload file membuat corpus untuk rec di AI ini, folder AI. Oke, sekarang dia nanya, sekarang saya tanya lagi scriptnya, ininya. Bagaimana bentuk metadata file corpus untuk rec? Tapi sekarang saya akan ngambil jawabannya dari
file yang ada di folder AI ini. Oke. Jawabannya sama sih. Soalnya udah bisa jawab, jawabannya udah bagus itu. Oke. Eh, tapi kira-kira ini korpusnya kira-kira kayak gini sih. Apa? Bentuknya kayak gini. Entarnya bentuknya kayak gini ya. Kalau ini jawaban yang dia bisa jawab, harusnya cari yang nggak bisa jawab, baru kelihatan bedanya antara dengan rek tanpa rek gitu ya. Kalau ini kebetulan si modelnya udah ngerti kayak ginian, karena emang ini orang AI ya, dia tahulah korpus tuh apa ya. Oke, ya udah kebayang ya. Jadi kita harus bikin yang kayak gini, ada metadatanya seperti ini sih sebetulnya. Oke. Nah, kuncinya adalah di sini. Topik, subtopik kayak gitu deh. Di topik, subtopik. Oke. Jadi kita harus oh ini nih kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini akan materi, kata baku, kata sifat ini akan dipakai buat kalau kita masukin prompt, dia akan ngelihat ini makhluk-makhluk ini nih. Si promptnya akan baca ini nih. Ini nanya tentang apa sih? Nah, ini metadatanya cocok sama promptnya nggak? Pertanyaan di prompt. Kalau metadatanya cocok sama pertanyaan di prompt, file itu akan dibaca sama dia. Gitu. Jadi kalau PDF apa adanya, metadata ini nggak terlalu ditekanin dalam PDF itu. Nah, kalau kita bikin ulang dalam bentuk file MD Markdown, ini prompt ini keluar gitu. Nah, file itu yang kita upload gitu. Bentuknya apa? Seperti apa? Contoh, saya kasih Grok. Bentuk file Markdown itu seperti apa sih? Coba misalnya di Grok, gua akan nanya ya. Ini di Grok saya akan nanya misalnya, buatkan how to cara membuat cara instalasi ya. Instalasi misalnya MQTT di Ubuntu 2604. Oke. Ini biasa aja, nggak ada yang istimewa kalau lihat ini ya. Nah, dia kasih jawaban juga biasa aja nih. Ini kelihatannya biasa aja. Kalau kita copy paste ke Google Doc, dapat sih sebenarnya. Cuman kalau kita perhatiin, kalau saya akan kerjain yang gombal, ini copy. Ini saya copy, saya masuk ke sini ya. Nih, saya paste di sini. Nah, ini Markdown nih. Jadi Markdown filenya kayak gini. Markdown bentuknya kayak gini filenya. Filenya kayak gini Markdown. Nah, di atasnya harus kita kasih metadata. Ini file tanpa metadata. Ini metadatanya belum dimasukin dalam file ini. Jadi filenya bentuknya file teks. Terus kita harus masukin metadata di atasnya supaya nanti kalau si AI searching, dia akan lihat label dari file tadi. Oke, sekarang saya akan liatin contohnya ya. Saya masukin ke bukan yang ini. Ini tutup. Ini dia. Membuat korpus dengan rek. Ini filenya ada di s.id. Lalu saya masukin sini dulu. Ini ada di file ini ya. s.id/free op ebooks nanti ada keluar membuat korpus untuk rek ini. Oke. Coba saya search di sini metadata. Keluar nggak? Metadata. Nih ya, kelihatan ya. Ini di executive summary ya. Yang paling menentukan kualitas rek bukan modelnya besar, tapi kualitas korpus. Jadi modelnya nggak usah besar, modelnya bisa kecil. Konsekuensi model kecil sebetulnya kita bisa pakai GPU yang kecil. Supaya kelihatan jadi bagus, korpusnya harus bagus. Nah, kuncinya adalah gagal bukan karena LLM yang lemah, tapi dokumen yang dimasukkan buruk. Metadata kosong, label lemah, struktur kacau, chunking tidak disiplin. Akibatnya sistemnya jadi nggak pinter. Chunking tidak disiplin itu misalnya gini, kita lagi nerangin beberapa paragraf.
Tapi kepotong di tengah gitu. Waktu kita cang tuh motong ya. Waktu kita potong, itu potong di tengah. Jadi kita harus bikin supaya potongannya masuk. Jadi tiap paragraf yang ngejelasin masuk satu cang, satu cang, satu cang. Kalau enggak, dia jadi bodoh. Nah, sekarang kita cari contoh metadata ya di sini. Metadata yang wajib yang harus tersimpan. Nah, ini ada di halaman 48. Coba saya masuk ke 48. 48. Oke. Ini, nah ini dia. Metadata minimum yang harus ada. Ini minimumnya ya, bisa kita tambahin, tidak masalah. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih. Nih, yang kayak tadi sih sebenarnya. Nah, cuman dia makanya di tag nih. Ada tag. Tag ini yang nanti dibaca sama si Olama waktu kita ngasih prompt. Ini topiknya tentang apa sih? Nah, dia lihat tag ini nih. Ini dokumen kita tentang apa gitu. Nah, ini kita masukin di sini. Klik kanan copy. Masukin ke sini. Kalau mau rada rapih bisa dikasih garis sih sebetulnya. Bikinin tuh agak. Tuh agak. Nah, ini harus ada, metadata ini harus ada di semua file. Oke. Jadi agenda yang ada di kepala saya lagi mau, kan saya lagi bikin ini ya sebetulnya. Bikin AI buat anak SD, SMP, SMA. Jadi kemarin saya cobain, saya upload buku-buku SD, SMP, SMA yang PDF itu. Bukunya ada di sini sih. Sorry. Ada di sini. Oke. CD var data lib lib pendidikan BSI. Misalnya 2026. 2006. Sorry, bukan 2006. Sorry. 01 SD. Ini filenya kayak gini. Ini di-upload, saya upload semua, saya cobain upload semua. Nggak jawab, si Olamanya nggak jawab. Padahal udah di-upload semua file. Pas ditanya bego. Ya karena waktu itu masih nggak ngerti ya. Jadi ya sekadar masukan aja, kayaknya kita harus ngerubah file-file PDF ini jadi file, apa sih namanya tadi? Markdown tadi. Kalau kita pakai ChatGPT tadi pengen buat jawab WhatsApp. Nah, kalau ini tadi saya pakai buat ini ya, saya pakein di ini ya, di mana sih namanya? Di Open Web UI. Oke. Kalau untuk WhatsApp, jadinya seru nih kalau WhatsApp. Ini yang terakhirnya ya, udah 18 nih. Mau saya lempar ke ini. Sebelum saya lempar, saya masukin sini dulu. Nah, kalau WhatsApp pakai N8N, ternyata dia akan ngomong sama Olama doang. Ini masalah, bukan Open Web UI yang diajak ngomong. Tadi kan kita ngerubahnya di Open Web UI. Open Web UI nggak kebaca sama N8N di sini. N8N cuma ngomongnya sama Olama doang, tidak. Jadi konsekuensinya kalau sama Olama doang, kita akan, kalau kita klik di sini ya, di sini kan modelnya cuma lama 318B. Ini tadi model yang kita bikin nggak ada di sini. Nggak ada tuh. Gitu. Jadi kita punya masalah nih kalau kita pakai N8. Saya harus ngecek N8N bisa ngomong sama Open Web UI nggak? Kalau bisa ngomong sama Open Web UI, rada selamat dikit nih. Nah, kalau nggak bisa, kita bikin yang kayak gini. Ini ada di buku ya, buku WhatsApp itu ada. Nah, kepaksa harus kita upload file di sini. Ini saya bisa geser ke bawah. Kita upload file di sini. Nah, di embed ke Olama, ini embeddingnya pakai Nomic embed text ini di embed. Nah, terus dia jadi pengetahuan tambahan buat si Olamanya. Jadi kalau ada pertanyaan lewat, soalnya berapa kali saya nyoba juga di sana di WhatsApp ini salah-salah melulu. Soalnya saya nggak punya ini, nggak kasih metadata segala macam sih. Jadi kita harus bikin file serius yang diupload ke sini supaya bisa jadi knowledge tambahan. Metadata itu dibutuhkan supaya kalau pas di search sama si Olama, dia akan baca metadatanya, dia akan file-file yang punya tagline tag yang sama akan dibacain semuanya, dan ini akan disummary sama si Olama, dikeluarin ke HTTP request buat jawab.
Oke, kira-kira gitu sih gambaran gedenya. Oke, silahkan dibaca. Ini buku yang tadi teh mana tadi? Pokoknya membuat korpus sendiri. Di mana tadi ya? Ini saking banyaknya stres sendiri akhirnya. Nah ini dia. Membuat korpus untuk rek ada di Google Drive ini. Oke. Buku yang Anda dapat itu kan lebih ke arah bikin WhatsApp, bukan racknya. Racknya waktu itu masih asumsinya kita masih sederhana itu. Racknya saya masih belum ada di situ, racknya masih belum pakai metadata segala macam ya. Jadi masih sederhana banget dan ternyata kalau kita tes beneran suka masih ada error gitu. Masih bisa jawab tapi masih ada error. Kalau kita knowledge-nya nggak banyak, dia masih rada bener. Tapi kalau knowledge-nya banyak mulai kacau gitu. Oke, supaya Regi bisa ngomong juga, saya kembalikan pada Pak Ucup dan Regi. Saya tutup sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Regi dan Pak Ucup. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas sharingnya. Berarti sumber data tuh penting banget berarti ya. Oh Hasilnya iya, kan kita PDF masukin ternyata banyak data sampah. iya banyak sampahnya ternyata. Gue juga baru tahu, ini baru tahu beberapa hari yang ini aja lagi ngoprek-ngoprek kenapa nih sampah melulu gitu. Hasilnya kok ngaco gitu ya. Iya, Dari B1 udah ketutup, belum baca teks nggak selanjutnya. masalahnya gini, kan saya nanya, ini kan tentang ITTS. Saya nanya dong, fakultasnya apa aja? Jawabannya salah melulu. Padahal di upload di filenya udah ada gitu. Bingung ini urusannya apa gitu. Berarti kepotong sama data sampah itu berarti. Ya nggak tahu lah ceritanya gimana. Ya pokoknya kira-kira gitulah. Ini lagi uji coba nih. Tolong pada eksperimen terus kasih tahu gue cara yang paling bagus kayak gimana. Ini masih eksperimen semua nih. Baik, terima kasih Prof. Kita lanjut ke materi kedua. Oke, kayaknya Pak Regi udah siap sama siap dengan prakteknya. Pelan-pelan Pak Regi ya. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Regi menyampaikan materi kedua. Suaranya kecil Regi. Suaranya kurang masuk. Kecil Rek. Buat tes tes tes. Nah, ya. Ini mendingan ini mah. Kalau mau dari Pak Ucup dulu mungkin biar saya sisanya aja deh di akhiran. Regi dulu ini soalnya suka kehabisan waktu Regi. Siap Oke, siap siap siap. silakan Pak Izin Regi. saya share Pelan-pelan screen aja dulu. dari awal dulu, oh, Bapak. Saya ngelanjutin dari Prof Ono aja dah. Ada cara yang untuk dari N8N. Sebentar. Saya share screen dulu. Sudah terserah ya. Oke. Jadi di saya simpel ya. Kalau di saya sih, ini juga dadakan gampang sekali nih. Jadi RAG-nya kalau untuk mempercepat gitu, kalau misalnya diberi model lagi di bawahnya itu bisa juga, cuma sistem prompt-nya di atas ada sistem prompt, sehingga di bawah juga ada sistem prompt. Kadang betul kata Prof. Ono, kadang nggak kebaca gitu knowledge yang sudah ditaruh. Nah kalau untuk dari saya permudah, dipersimpel. Nah, kalau saya PDF-nya nggak langsung baca dari PDF, jadi contohnya dari Google Doc ini. Dia mentah banget, langsung dari contoh, ini dokumen publik, nggak apa-apa. Dokumen publik. Nah, contoh ini saya sebagai contoh. Ini tadinya kosong ya. Nah, sistem prompt ini, jadi AI ini kalau misalnya Gemini ini, kalau tidak ada sistem prompt-nya, dia nggak bisa ngebaca tools. Saya tes dulu. Hmm, Halo, tools apa yang kamu punya? Nah, untuk buat ngecek karena tools ada di sini. Mudah-mudahan cepat ya. Oh udah kebaca. Apa ini ya? Udah kebaca sama dia. Coba. Kalau saya misalnya eh saya nggak ini ya, belum nggak di clean ya ini contoh. Nah ini jalur domisili adalah 65%. Coba saya tes. Coba saya tes.
Halo, mau bertanya, kalau jalur domisili itu kuota berapa persen? Nah, kadang dia otomatis. Kadang nih beberapa nggak mau ngebaca, dia nggak mau tools. Jadi diperlu bantuannya tuh sistem prompt buat ngebantu biar lebih akurat. Nah, itu jalur domisili luar. Iya nih bener nih akurat nih. Siap, akurat. Jadi untuk membuat ini saya buat ulang aja kali ya. Produk mau dibuat dari nol yang ini, Iya, boleh boleh Pak Raji. Jadi dari nol ya. jadi Oke. saya just nanti gimana caranya dirubah Gimana nih? jadi pakai Waha, interaksinya langsung via Waha. Oke, biar tambah wahana. Saya lanjutin yang workspace yang kemarin nih paling nih. Nah, yang workspace kemarin ini masih kosong yang lanjutan yang kemarin karena pembacaan dokumen mungkin lebih banyak, terus resource juga tidak memungkinkan. Saya butuh bantuan Gemini buat membaca dokumen sangat cepat. Ini bisa nih kalau misalnya beda workspace kita copy, kita paste ke sini, kita sambung. Nah, kita cek dulu webhooknya. Saya tes dulu, cek dulu wahanya. Apakah masih jalan? Nah, ini dia. Oh iya, konfigurasinya hilang nih. Ini webhooknya masih ada. Aman, aman, aman. Saya tes dulu. App tes. Nah, ini stunning harusnya sudah masuk. Kita ambil URL paste-nya, kemudian ambil URL production-nya, masukkan lagi. Karena out API Google itu butuh domain ya. Nanti sambil berjalan nanti saya jelaskan juga cara membuat API-nya. Oke. Nah, itu ada user juga, betul. Bisa coba buat login. Nah, udah bisa. Saya tes lagi. Halo. Oke, kita teruskan. Nah, jadi di pertemuan ini sekalian ya membuat pengenalan tools. Jadi ada tools di sini ada namanya percabangan. Kalau percabangan di N8N ada dua. Yang pertama if, menggunakan if. Kalau if itu hanya dua parameter false dan true-nya, misal value is not hanya false dan true. Tapi misalnya eh, di switch yang kedua adalah switch itu value-nya bisa banyak. Contoh saya Banyak. ambil from ini value form is number string aja. Nah, jika ada LED, ini LED ya. Nah, ini ada update yang baru nih di Waha yang sekarang tuh ada LED.
Sebenarnya LID ini ID kontak di API Waha. Beberapa mah kadang suka error juga kalau misalnya langsung nge-get ke kurulnya. Contoh kalau misalnya nge-curl ke sini gitu. Nah, kita langsung tuh nggak bisa CUS langsung LID ke sini. Dia harus eh, di get kontaknya dulu, kontak ID kontaknya baru dapat CUS-nya. Jadi LID itu CUS. Nah, ini saya contoh hanya saya aja dari sini aja. Formnya, value-nya ini. Jadi saya memastikan biar WA saya nggak tiba-tiba bikin story sendiri kadang kayak kemarin. Oke. Nah, berarti masuk ke output 1, output 0. Output 1 dan 2. Jadi ini mengkondisikan contoh AI ini hanya bisa direspon oleh nomor tadi yang 62113446. Selain nomor ini, kontak ID kontak ini tidak akan bisa diteruskan ke AI agent. Nah, di sini sudah hijau, kita ambil. Nah, kita teruskan lagi. Dari sini pilot body diambil. Halo, iya betul masih jalan. Nah, ini kita hapus dulu. Ini kita execute. Oke, masih jalan. Nah, tinggal kita tambahkan untuk yang RAG. Cara membuat kredensial Google ya. Kalau misalnya Waha baru diinstal itu gimana sih biar bisa ngebaca Google Doc atau kalau di saya kan pakai caranya langsung Google Doc gitu kok, nggak ngefeeding eh, by file lokal gitu. Kalau di saya pakai Google Doc biar terkoneksi oleh tim eksternal biar bisa diinput dan knowledge dari Gemini-nya juga AI-nya juga real time seperti itu. Contoh. Ini dari sini bisa, dari sini langsung, dari workflow-nya juga bisa. Contoh kalau dari workflow-nya langsung, kita langsung masukkan docs, CSS, CSS. Mungkin kita tambahkan kredensial. Nah, di sini ada client ID dan client secret. Gimana sih dapetin client ID dan client secretnya? Ada tiga ini ya. Sebentar. Nah, jadi untuk buat client ID ada dari sini dulu. Kita ke Cloud Console, Google OAuth. OAuth juga bisa langsung. Nah, ini punya saya ya. Ini saya tadi barusan bikin banget yang pakai yang ini. Ini free ya, nggak APK itu nggak ada berbayar. Op, 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 op. Kita klien, ke menu klien, kita create klien. Meskipun baru juga sama sih dia ada ini. Nanti tipenya langsung ke web application. Ini ya karena tadi saya ada ngisi satu, jadi di sini dua. Kita tambahkan URL untuk authorize. Authorize-nya domain utamanya aja. Nanti kalau kalau domain bebas ya kalau misalnya. Tapi harusnya sih domain public. Nggak perlu pakai IP public juga. Saya juga pakai ini apa Cloudflare Tunnel. Nanti kalau di buku itu pakai ngrok itu bisa juga sama pakai ngrok group. Nah, redirect URL ini authorize redirect URL ini diambil dari sini. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah, dan itu setelah itu kita create. Nah, di sini ada clean ID dan
Clean Secret. Kita simpan dulu. Nah, setelah itu setelah ngambil client ID sudah keluar, nah harusnya ngelengkapin data di branding ini. Nah, kita skip aja biarin. Nah, dia nanti selesai sendiri. Jadi tahap satunya tuh di menu klien dulu, kedua di branding, nanti ketiga di audience itu untuk ngeklik publish. Karena di branding ini sudah saya isikan, ini ngikutin dari requirement aja, kayak misalnya nama, email yang saat ini di login, kemudian logo juga opsional ya, nggak diwajibkan juga. Ini domain-domain N8N aja, nggak ada pet tanpa apa, tapi harus ada HTTPS. Kalau misalnya HTTP dia nggak mau dia link di policy dari OAuth Google-nya ini. Nah ini domain utamanya atau domainnya aja tanpa HTTPS atau tanpa HTTP. Setelah itu, nah di sini kalau diklik audience, kalau misalnya baru itu dia bukan back to testing. Di sini ada button publish. Nah, kalau misalnya belum bisa publish, itu kalau dipakai, coba saya tes. Kalau misalnya masih tes S, harusnya gagal sih biasanya kan. Belum memverifikasi. Bisa deh. Oh, belum ke ini ya. Harusnya nih kalau di hanya untuk sekali dia satu kali sim. Sim yang kedua kalinya ngambek nih. Belum di confirm. Tapi biasanya itu kebanyakan error pas mau login singin to Google, itu kendala dia no on authorize nggak bisa login. Nah ini nggak apa-apa kalau misalnya ini ngebug ini. Padahal ini testing belum publish. Oke. Oh responnya beda nih. Sekarang connection successful. Nah ini sudah bisa dipakai. Contoh Google Doc akun 2222. Nah lalu kita masukkan ininya biar dia cuma ngerit aja dokumen get. Nah dia ambil dokumennya, kita tes langsung juga bisa, tapi biasanya banyak banget ininya outputnya. Oh ini execute dari sebelumnya nih, tapi kalau misalnya ini nggak dikoneksiin, kita putusin untuk buat ngetes linknya aja gitu, apakah bisa gitu ngetes ininya. Nah, itu bisa nanti, tapi outputnya itu HTML banyak banget. Ada satu ini problem reading disable. Properti harus disambungin dulu nih. Harus disambungin dulu, nggak apa-apa. Oke, kita kasih nama. Ini kalau nggak dikasih nama si AI-nya kadang nggak mau ngebaca. Panduan PPDB contohnya 2026. Yes. Setelah itu ini sudah Google Out udah, ini sudah dipublish. Sekarang kita lanjutkan execute. Contoh kita coba baca ke saya. Nah, bisa tolong
make you tag. Nah, kadang kayak gini nih, error nih. Dia nggak mau ngebaca ini PPDB-nya. Nah, ini bisa dibantu pakai sistem prom. Wait. Saya kasih contoh. Ini sistem promnya juga dari AI juga ya. Ininya sama. Saya copy full JSON ininya. Saya copy full, copy kanan, klik kanan, terus saya langsung paste aja. Gitu. Terus buatkan sistem prom dari JSON ini seperti itu. Kita salin sistem promnya, kita paste. Untuk menambahkan sistem promnya, add system message. Nah, di sistem message ini, nah dia di sistem promnya ini, dia komposisinya menjelaskan tools yang tersambung di N8N-nya, di AI agent-nya. Seperti ini. Panduan PPDB N8N. Namanya kadang dia nggak mau ngebaca, tapi kalau pas namanya itu di nama toolsnya itu disesuaikan, disamakan dengan sistem promnya, baru dia mulai ngebaca, bisa ngeh gitu. Kalau dia punya knowledge itu. Coba saya teks lagi. Kok ngirimnya ke sini? Oh, salah ini nih, salah parameter. Send chat teksnya output dari AI agent. Nah, pengirimnya bener ya? Oh ya, bener-bener. From to ini nih. Nah, service process request. Coba lihat wahanya error lagi nih. Oh, ini nih. Nah, oh, kebalik. AI lawan AI. Saya ngebales sama AI lagi. Langsung aja deh. Kalau misalnya ini ke berarti ke from LID. Nah, di LID ini nih yang error nih. Si ini. Nah, ini kebanyakan case nih. LID to CUS harusnya kan kalau misalnya error kayak tadi error bisa coba di convert, jangan pakai LID, pakainya CUS-nya. Contoh ke nomor yang saya itu yang dipakai ini CUS-nya. Eh, saya copy nomornya dulu. Beberapa case itu di waha-waha yang update sekarang sih kayak yang error-error kayak gitu yang 500. Nah, ini juga bisa sama aja sih. Nah, karena dia ID kontaknya dia masih satu session sama. Nah, coba saya cek. Oke, saya cek lagi. Nah, ini biar jalan auto, saya publish aja. Biar auto replik. Nggak dieksekusi satu persatu gini. Setup error, ignore all forward time setup aja. Nggak usah deh. Nggak perlu.
Halo, tunggu respon. Kalau dari Pak Ucup mau nyoba Pak? Saya kayaknya gak ada nomor yang kedua ini. Halo Pak, Pak, Ya, boleh Pak Regi. boleh Pak, siap-siap. Saya stop dulu ininya, publishnya. Saya masukkan nomor Pak Ucupnya. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Di WhatsApp ke Regi ya. Iya Pak, tapi sebentar saya masukkan dulu di switchnya. Biar kalau nggak dimasukin di switch dia malah kemana-mana dia ngechatnya. Sampai bikin story kemarin dibiarin. Bikin story sendiri. Nah, ya, udah benar. Sip, saya publish. Oke Pak, dicoba. Hai gitu ya. Hai. Kita cek ke execution. Lihat Pak Ucup eksekusi. Hmm. Nah, sukses nih. Dia kemana nih? Jalurnya. Oke. Oh, ke LED ini nih Pak Ucup. Bukan. Bukan Pak Ucupnya. Udah ngechat belum Pak? Belum. Belum. Oh, belum ya? Terus. Barusan ya? Ini nih. Yang ketiga nih. Eksekusi yang ketiga. Yang high. Harusnya udah auto replay nih. Oh, kayaknya dia ini LID deh ngambilnya. From. Nah. Bukan Pak. Wah, yang terbaru ternyata beda ya, bukan at Iya, bukan .s. bukan CUS ya. Kemarin juga ngopek banyak banget, pada berubah semua parameternya. Yang tadinya patokannya CUS, pas tiba-tiba ada LID, error semua di helpdesk. Tapi untungnya bisa tahu ada dokumentasinya. Ini kayaknya bukan ya Pak. Saya cek lagi. Ini nih. Antriannya kita cari. Takutnya masuk ke LID mana gitu. Biasanya ID tuh ngambilnya dari konvertan. Ini ada dokumentasinya sih di sini. Kalau misalnya untuk dipakai kontak. Nah, ini buat di waha-waha yang baru. Jadi misalnya kok ada LID gitu, nggak ada. Nah, LID-nya bisa dimasukkan, nanti outputnya bisa CUS. Nah, ini PN. Di LID-nya di input, session sama sessionnya juga. Di sini ada sessionnya juga. Saya cek mana responnya Pak Ucup nih. Buat dapat LID-nya Pak Ucup. Karena LID-nya ini unik nggak? Hai. Saya sudah memberikan, bukan. Apa di losin dulu ya? Tapi di losin ini ntar bikin story. Cepat. Coba lagi Pak, sekali lagi Pak, biar cepat. Terakhir lah. Biar saya hitung per jamnya aja. 47.
Hello, 16, 47, sekarang hello. 16, 49. Nah, hello. Oke. Nah, masuk nih. Lebih cepat nih. Tadi kehalang QQ antrian. Nice. Nah, hello. Nah, ini dia punya Pak Ucup. Nah, ini nih Pak. Ini punya LID Pak Ucup. Kita copy, kita paste ke editor. Kita switch ke editor, switchnya kita masukkan. Oke. Publish lagi. Jalankan lagi Pak. Tes. Ya, Hey. Harusnya sudah memproses. Nah, ini lagi memproses. Oh, ininya from pengirimnya. iya. Ininya apa namanya? Mengirim ininya di sorry. Nah, ke sini. Ke LD ini ya, suka error. Saya ambil lagi CUS-nya. Hmm, eh, hmm, hmm. Sebenarnya kalau menerima eh, seringnya tuh yang diterima itu LID, tapi untuk mengirim eh, beberapa tuh ada yang bisa ngirim pakai LID, ada yang bisa pakai harus CUS gitu. Untuk meringankan error, harusnya sih di convert dulu sesuai sessionnya dia, sesuai yang di dokumentasi tadi. Nah ini coba masuk ke nih. 6237 masuk Pak? Belum. Belum ya? Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Coba kita pakai CUS LED, pakai LID, execute. Eh, hmm, sini aja deh kita copy ini ya. Ini mah ini bekas yang sebelumnya. Gak apa. Hmm, hmm, hmm. Ini kayaknya bukan editor. Udah ke editor. Hmm, 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 hmm. Wait. Add CUS. Execute. Nggak masuk ya. Harus ke LED lagi. Tes. Eh, Mungkin bantu revisi Pak. Ya udah nggak apa-apa. Coba Berapa menit saya yang nih? coba deh Pak Regi dari awal lagi nggak apa-apa. Oh dari awal lagi. Ya Sebentar, udah nggak apa-apa. Pak Regi tutup dulu aja biar saya Oh iya ngelanjut. siap. Dilanjutin sama Pak Ucup dulu. Saya sambil
sambil ngulik-ngulik lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Regi. Saya lanjutkan ya. Kita mulai dari pertama, dari nolan dulu ya. Teman-teman sudah di-share oleh Pak Regi di grup eh, yang bisa digunakan di Docker, Docker setup. Sini saya sama menggunakan yang dikirim sama Pak Regi. Oke, ini ya isinya. Ada Waha, ada 10 Waha, terus ada N8N, Postgre, Olama, dan MariaDB. Oke, ini kalau kemarin tuh ada yang bertanya di grup, kok nggak masuk gitu ya, terus endingnya bisa. Terus masih pakai yang callback ya. Nah, sebenarnya Waha ini udah ada note yang tadi sama Pak Regi dipakai, itu namanya Waha. Nah, settingannya ini belum ada kalau belum diinstal. Cara installnya itu ada di sebelah sini. Terus masuk ke community node. Oke, sedang loading. Nah, di sini awalnya belum ada. Tuh, untuk menambahnya tinggal diklik install, terus bisa browse, cari yang wah. Nah, ini tinggal di copy, terus masukin ke sini. Ntar terinstall baru nanti muncul tuh node-nya di sini. Dan mari kita coba buka bahannya wah trigger, terus add to space. Dan sini ada callback yang harus kita kirimkan dari wahanya. Saya coba pakai yang ini. Sudah on, ini masih loading, kita start. Ini tunggu starting dulu. Oke, ini sudah masuk, namanya Vintage Press. Ini nomornya. Oke, coba kita debug. Oh, belum. Tadi. Pak, setelah masukin login di sini, setelah scan QR, kita masuk ke konfigurasi, masuk ke webhook untuk tes. Dan eventnya saya maunya hanya message saja yang masuk. Production, kita copy. Sama checklist di message. Terus kita klik update. Sedang starting, oke jalan, kita coba eksekusi. Oke, yang mana nomornya? Bukan. Hai. Oke, sudah masuk. Nah, kalau teman-teman punya masalah di Waha, coba cek di lognya. Karena kita bisa cek di sini nih. Kalau gagal masuk gitu ya, bisa cek di log sini nih. Errornya sebelah mana? Udah jalan, kita lanjut. Nah, jadi betul yang sekarang itu ada LID, di bawahnya baru ada c.us. Ini masuk, terus teksnya isinya hi. Kita coba masukkan di sebelah sini, hi again. Ini kita ganti define, terus teksnya dari body ini ya.
Kita close, ya dicek model pakai Olama. Olama yang diinstal sendiri di lokal. Nah, kalau yang baru diinstal Olamanya pasti settingannya ke lokal sendiri, terus APK-nya kosong. Kemudian ininya Gema, Gama, jaringan. Iya, betul ya. Untuk yang free hanya satu WH untuk satu nomor HP. Kecuali yang plus. Yang plus baru berbayar, bisa banyak. Nah, kita lanjut di sini, terus kayak gini dulu aja. Nah, simple dulu. Sitaran. Bisa ngikutin tutorial Profono yang tanpa GPU. Mungkin udah mulai naik. 102, oke, masih aman. Oke, tunggu prosesnya. Sekarang ini saya sering pakai Olama, betul kata Prof Ono, yang pakai Google. Ternyata sini ke sini Google tambah tidak stabil, sering mati. Apa karena dia udah naikin jadi berbayar, billingnya harus aktif baru lancar. Paling aman sih kalau punya komputer yang bagus, pakai Olama, bikin model sendiri gitu. Tunggu, lama juga. Iya bener, udah. Oke, sambil nunggu kita masuk, lanjutin aja. Kita balikin ke wah, terus bentar. Send a text message. Kalau mulai nge-like, ya, sambil nunggu proses ini selesai. Tadi pakai WH01, cek terkoneksi. Kalau masang teks, kita harus nunggu dulu respon dari halaman. Oke, masih belum balik. Ya, karena pakai modelnya di lokal, lokalnya tanpa GPU. Sudah habisin sampai
Oh, Adobe gede. Coba. Nah, udah balik tuh. Oke, udah balik nih. Hi, how can I help you today? Kan tadi kita udah balik dapat responan dari Olama, dari modelnya. Kita mau ngebalikin kami session bisa kita hapus. Terus bisa diambil dari Wahat Trigger. Kita cari session, terus drop. Terus ini from dari siapa dia ngirim. Arti replay itu replay. Oke, ini from diambil dari sini. Terus ke sini. Isi teksnya kita ambil dari AI agent. Output. Oke, sudah berhasil. Terus ini responnya. Nah, kalau kita intip udah balik nih. Itu. Tadi ada sedikit trouble dari Pak Regi, berarti ada di bagian from sama replay itunya kebalik-balik. Gitu sih. Kemudian kalau kita masuk ke memori, harus tes lagi nih, tapi agak lama. Jadi singkatnya kalau memori kita aktifkan, contohnya dengan simpan memori, sessionnya Salim dulu. kita ganti. Pinter banget. Ayo makan. Makan di luar. Makan di luar ya. Makan di luar. Baru beli ayam. Makan di luar. Makan di luar. From-nya yang bikin unit setting, kita nomor HP pengirim. Kalau kita setting seperti ini, si modelnya bisa baca dulu message ke atasnya. Contohnya di pertama chattingnya perkenalkan nama saya Yusuf. Maka pas kita nanya siapa nama saya, dia bakal baca ke atas dulu untuk memori. Oke, kita jawab ini pas bagian Pak Regi. Ayam, kasih lihat ya. Kemudian itu ya, lanjut Tadi mau ngasih lihat di Dari bagian lagi udah Mana ketemu ternyata Pak, bugnya. Tadi tiup. Itu bugnya dari white space ternyata. Oh, oke. Share screen lagi, lanjut deh. Gas lagi, lanjut. Lagi dikit lagi. Oh, belum ya? Apa ya? Tuh, balonnya mana tuh? Oke. Kemudian di bagian Pinter banget AG, sih. itu kata Prof Ono yang tadi. Kalau kita praktekkan, nah, sebenarnya dari wahanya, dari N8N itu ada template bawaan RAG starter template. Oke, jadi beberapa percobaan itu bisa dibaca setelah kita bikin upload file, masukin ke vektor, gitu ya, dipotong-potong jadi bahasanya. Nah, kadang si iAgen ini bisa baca ke sini, kadang juga nggak baca. Jadi paling amannya sih yang pernah saya praktekkan, mungkin Pak Arbi juga pernah praktekkan, itu dengan menyimpannya di Google Doc, atau untuk kasus ini saya simpannya di Google Sheet. Gitu. Jadi agennya diminta buat membaca Google Sheet kita. Isinya biasa aja sebenarnya. Contohnya CS, kamus TTS. Ya, sebagian menu prodi, kalau ada pertanyaan tentang SI, apa jawabannya? Jadi ini lebih, kalau saya tes gitu ya, masih lebih mending bandingkan kita upload file PDF langsung. Gitu.
Kemudian ada dua cara untuk bikin pemotongan file data, bisa dengan yang dicontohkan di sini ya, dengan insert data to store. Ini punyanya N8N. Atau yang kedua, kita juga bisa kosong. Nah, yang kedua kita bisa gunakan Kidran. Ini juga bisa kita gunakan. Tapi sama sih masalahnya. Kadang dia bisa baca ke bawah ke toolsnya, kadang juga dia nggak bisa baca kayak agennya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita bisa lanjut. Silakan Pak Regi, mau dilanjut? Yuk, ada pertanyaan Pak, mungkin sesi tanya jawab mungkin ya. Oh ya. Eh, Oke. Apakah memungkinkan pembatasan jawaban WH otomatis hanya ke nomor yang sudah terdaftar? Contohnya ada data yang rahasia perusahaan. AI hanya bisa read only ke database dan membalas berdasarkan data yang ada. Kalau bukan nomor yang ada di list, tidak akan masuk apapun. Oke, berarti kalau kasus ini lebih spesifik ya. Yang pertama, WH sebelum masuk ke AI agen itu ada filter dulu. Nah, berarti misalnya Pak Rudianto masuk ke CS buat jangan dulu masuk ke agen, tapi cek dulu ke database perusahaan tentang tabel karyawan itu. Ada nggak sih nomor ini di dalam tabel karyawan? Kalau dia tidak ada, berarti langsung balas. Mohon maaf, tidak bisa memberikan informasi lebih jauh. Tapi kalau datanya ternyata ada, bisa lanjut masuk ke agen. Itu bisa. Ini sama-sama Rudianto. Oke, ada tambahan dari Prof. Ono dan Mas Regi. Aman saya mah. Tapi intinya gini nih, nggak ada yang ini semua berkembang. Jadi apa tadi ilmu-ilmu tadi teh ya minimalis lah, tapi nanti sesuai dengan kondisi lapangan pasti banyak modifnya sih. Jadi siap-siap memodif. Ya, betul, betul. Saya juga belajar banyak kerjanya nanya terus ke Pak Ucup sama Pak Regi terus tengah arti deh aing mah liar. Pak Regi sih pasti. Aduh, sama masih belajar. Kadang mah update tuh kita nyesuaiin lagi, ada update-nya. Kalau nggak update security-nya nggak ke patch, kalau kita update parameternya banyak yang berubah Iya, seperti tadi tuh iya, yang LED. iya, iya. Itu Banyak judulnya banget. derita lu ya, derita lu. Aduh aing mah liar. Oke, Pak Regi mau diberesin nggak yang tadi? Sudah. Itu ternyata Mau mungkin jelasin lagi biar Kak? sambil boleh Boleh. sambil ini deh sharing juga tadi trouble kayak tadi gitu. Nah, ternyata pas saya coba manual execute satu baru tuh ketemu. Ketemunya itu saya manual ini lag nih. Wah, nah case-nya tuh gara-gara kan sebelumnya kan saya ngopi paste LED-nya itu sama CUS-nya itu dari WhatsApp, copy paste dari aplikasi WhatsApp, terus paste ke sini ternyata ada white space-nya dia entah di tengah atau di awal atau di akhir gitu. Jadi kebacanya langsung ke output dua terus nih. Tapi pas kalau sekarang sih udah clean ya. Jadi ngopinya harus dari sini, paste-nya juga di sini itu clean sih. Ternyata kalau dari yang lain rawan banget sama white space. Sebenarnya bisa aja di open tapi ntar takut kemana-mana. Mungkin mau sambil saya coba juga udah aman sih. Kayak misalnya, halo. Nah mungkin kalau misalnya yang buat pakai Gemini, nah ada error kayak gini juga nih.
eh, di belakangan hari ini nih sering ngedown ya 503, tapi untuk API yang lama saya, nah ini nih service unavailable, ini lagi high traffic nih biasanya nih karena pakai server beta. Kalau misalnya yang pakai Gemini Pro mungkin yang berbayar dari Google One ya, tapi dicoba terus juga nanti masuk sih. Tapi kalau saya nggak tahu juga kenapa APK saya yang lama ini, yang ini udah sebelum promonya anti graffiti bikin APK di sini banyak banget. Untungnya sudah disiapkan APK banyak, itu aman nih, nggak pernah 503 APK-nya, cuma di tadi aja. Ini dicoba terus ya. Nah, saya pakai APK persiapan itu banyak, aman. 500 Harusnya selesai sih. 500 mungkin. Tapi ini bisa juga sih kalau